Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel cerita horor. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah subscribe untuk mendukung channel ini. Kali ini saya akan membagikan cerita yang berjudul Teror Hantu Pocong Aceh yang ditulis oleh Santo Permana. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak cerita berikut ini. Cerita ini berawal dari seorang pemuda bernama Aceh, tinggal sebatang kara di rumah kontrakannya di Bandung selama 15 tahun. Aceh bekerja di Bandung sebagai kuli borongan. Dari hasilnya bekerja, Aceh dapat menghidupi dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Pada awal tahun 2020, saat tengah ramai virus COVID-19, Aceh tiba-tiba jatuh sakit. Tetangganya menaruh kecurigaan kepada Aceh karena gejala yang ia alami seperti gejala COVID pada saat itu. Tanpa sepengetahuan Aceh, tetangganya Agus dan Tony melaporkan kejadian tersebut ke rumah sakit. Tidak berselang lama, terdengarlah suara ambulan ke arah kontrakan tersebut. Rekan-rekannya membujuk Aceh untuk mendapatkan perawatan. Sempat naik ke ambulan, namun saat itu tiba di rumah sakit, Aceh melarikan diri dan kembali ke kontrakannya. Sontak saja hal ini membuat Agus dan Tony kaget. Mereka mencoba membujuk Aceh agar mendapat perawatan, namun ditolak mentah-mentah. Desakan warga sekitar kepada Agus dan Tony kian membesar. Warga sekitar khawatir akan tertular COVID. Pada akhirnya disepakati untuk mendobrak paksa pintu kontrakan Aceh. Tony mencari ke tiap sudut rumah dan menemukan Aceh sedang terdiam di atap. Disinilah hal mengerikan mulai terjadi. Perlahan-lahan Tony mendekati Aceh dan membujuknya dengan lembut. "Saya enggak COVID, Ton," kata Aceh yang terbata-bata. "Iya, saya paham. Tapi lebih baik ke rumah sakit dulu supaya dapat perawatan," ucap Tony. Di luar dugaan, Aceh berlari di atap kontrakannya untuk melarikan diri. Saat ia mencoba melompati rumah, tiba-tiba ia terpeleset jatuh ke tanah. Aceh tewas seketika dengan badan yang terkapar bersimbah darah. Kepalanya hampir pecah karena benturan keras ke tanah. Agus, Tony, dan warga sekitar tidak berani untuk menolong Aceh. Mereka tetap memanggil ambulan untuk mengurus jasadnya. Pihak rumah sakit memberikan kabar kepada Agus bahwa Aceh meninggal karena benturan keras di kepala dan tidak terpapar virus corona. Seketika mereka semua menyesal karena tidak mempercayai Aceh. Setelah jenazah Aceh disemayamkan, suasana kampung tersebut berubah mencekam dan banyak teror terjadi. Pada malam pertama, penjual makanan yang lewat kontrakan Aceh mendapatkan pesanan nasi goreng darinya. Setelah pesanan selesai, Aceh tidak mengambilnya. Penjual makanan mengeluh kepada istri Agus yang kebetulan ada di dekatnya. "Serius, Mas," kata istri Agus. Ia kemudian menjelaskan kepada penjual makanan itu bahwa Aceh sudah wafat kemarin malam. Malam kedua, saat waktu menjelang maghrib, Tony yang telah selesai bekerja mendengar suara tembok yang diketuk-ketuk. "Ayo pulang, udah selesai pekerjaannya," ucap Tony sambil berteriak. Karena suara itu tidak kunjung berhenti, Tony pergi menghampiri suara tersebut. Dilihatnya sosok yang gelap di tempat kerjanya. Saat ia melihatnya lebih dekat, ternyata sosok pocong yang sedang membenturkan kepalanya ke tembok. Pocong itu kemudian berbalik ke arah Tony. Betapa kagetnya karena yang dilihatnya adalah pocong Aceh yang sedang mengais darah merah kehitaman. Malam ketiga, rumor beredar dan sudah banyak warga yang mengetahui teror pocong Aceh.
Mereka lalu bergotong royong untuk mengosongkan rumah Aceng dan membereskan semua barang-barangnya. Saat salah satu warga memindahkan alas tidur, bantal, dan guling ke mobil pick-up, ia berteriak histeris karena melihat pocong yang tertumpuk barang-barang. Saya melihat ada pocong Aceng ketindih sama barang-barang yang ada di mobil, katanya terbata-bata. Warga kemudian mengecek barang-barang tersebut dan tidak ditemukan apapun. Masuk hari keempat, teror semakin meluas. Warga tidak berani untuk keluar rumah saat malam. Saat warga hendak tidur, banyak pintu rumah yang diketuk. Ketika dibuka, tidak ada siapapun di depan pintu. Hanya tercium aroma kampar yang menyengat. Tidak hanya satu rumah, tapi hampir satu RT mengalami kejadian yang sama. Saat masuk malam kelima, rumah Agus tiba-tiba mendadak gelap. Ia menyalakan beberapa lilin dan ditempatkannya di sudut rumah. Agus hendak menyimpan lilin di lantai kamarnya. Lilin itu tiba-tiba padam seperti ada yang meniupnya. Dicoba beberapa kali sampai akhirnya lilin itu dapat menyala. Saat Agus membalikkan badan, dilihatnya pocong yang sedang melompat-lompat di tempat tidurnya. Ia melihat wajahnya yang merah kehitaman, penuh darah. Dia berlari sambil berteriak hingga membangunkan istri dan anaknya. Pada malam ke-6, Tony dan warga sedang melakukan patroli keamanan rutin. Saat melewati kontrakan Aceng, mereka dilempari batu dari atap rumah. "Ton, ada yang lempar kerikil dari atas," kata seorang warga. Mereka memberanikan diri untuk melihat ke arah atas. Dilihatnya sosok pocong Aceng sedang menatap ke bawah dengan matanya yang merah dan darah yang mengucur. Pocong itu kemudian tertawa mengerikan kepada mereka. Hari demi hari teror berlanjut. Pada hari ke-7, saat hendak melaksanakan sholat subuh, Ustadz mendengar suara berisik di area pemandian mayit sebelah masjid. Dengan jelas, Ustadz itu dapat mendengar suara tangisan dari keranda mayat. Setelah sholat subuh, Ustadz kemudian meminta kepada semua warga untuk ziarah ke makam Aceng, kemudian mendoakannya. Setelah warga mendoakan almarhum Aceng, teror pocong tidak lagi terjadi di kampung tersebut. Dan cerita pun selesai.